Ada banyak brand sepatu di dunia. Ada yang ngejar hype, ada yang ngejar pasar lifestyle, ada juga yang cuman ikut-ikutan tren teknologi. Tapi ada satu brand yang pilih jalan sunyi, hanya fokus pada satu hal, yaitu sepatu lari. Ini adalah cerita tentang Brooks, brand yang bertransformasi dari produsen sepatu mandi menjadi salah satu pemimpin industri running modern. Kibrat, kisah brand dunia hari ke-28. Cerita Brooks ini dimulai pada tahun 1914. Seorang pria bernama John Brooks Goldenberg mendirikan perusahaan bernama Brooks Shoe Manufacturing Company di Philadelphia, Amerika Serikat. Nama awal dari brand ini adalah Brooks Shoe pakai X dan Shoe, sebelum menjadi Brooks seperti yang kita kenal sekarang sebagai salah satu sepatu olahraga terbaik di dunia. Tapi produk mereka saat itu jauh dari dunia olahraga. Brooks pada awalnya membuat sepatu mandi, sepatu balet, bahkan sampai sepatu anak-anak. Gak ada yang membayangkan bahwa puluhan tahun kemudian, nama Brooks akan menjadi salah satu panutan dunia lari. Pada 1930-an, Brooks ini mulai masuk dunia olahraga dengan memproduksi sepatu baseball untuk pemain profesional seperti Mickey Mantle. Lalu berlanjut ke sepatu sepak bola Amerika, skating, dan berbagai jenis sepatu atletik lainnya. Namun arah Brooks ini baru benar-benar terbentuk ketika budaya lari di Amerika ini mulai tumbuh pada era 1970-an. Era 1970-an adalah masa kebangkitan lari di Amerika Serikat, dan Brooks melihat sebuah peluang besar. Mereka meninggalkan hampir semua kategori sepatu lari dan mulai fokus total hanya pada running shoes. Tahun 1977, Brooks ini merilis model yang mengubah sejarah, yaitu Brooks Vantage, salah satu sepatu pertama yang menggunakan EVA foam, yang kemudian bahan midsole ini yang kemudian jadi standar industri modern. Dalam perjalanannya, Brooks ini beberapa kali mengalami fase sulit, tapi satu perubahan besar terjadi pada tahun 2006, ketika Brooks menjadi bagian dari Berkshire Hathaway, perusahaan milik Warren Buffett. Di bawah payung ini, Brooks semakin stabil dan bisa fokus penuh mengembangkan riset biomekanika untuk sepatu lari. Perubahan fokus mereka sederhana, tapi tegas. Fokus pada pelari, bukan pasar umum. Brooks mulai dikenal sebagai brand serius di dunia lari sekitar awal tahun 2000-an. Masa kejayaan mereka ini dipicu oleh dua hal. Pertama, kualitas sepatu mereka yang konsisten dan ilmiah. Kedua, keputusan untuk menjauh dari strategi hype dan tetap fokus pada performa. Model seperti Adrenaline GTS, Ghost, dan Beast ini menjadi favorit pelari amatir hingga profesional. Media lari, reviewer, dan komunitas runner menjadikan Brooks sebagai salah satu brand paling dipercaya. Sampai pada tahun 2010-an, Brooks sering masuk peringkat 5 besar brand sepatu lari terlaris di Amerika. Loyalitas pelari terhadap Brooks begitu tinggi, sampai banyak orang yang bilang, kalau udah cocok sama Brooks, susah buat pindah. Selama perjalanan panjangnya, ada beberapa rilisan Brooks yang dianggap paling berpengaruh sampai saat ini. 1977 ada Brooks Vantage, sepatu yang menjadi pelopor pengguna EVA foam dan mendapatkan predikat Best Running Shoes dari Runner's World. Lalu tahun 1992 ada Brooks Beast, sepatu stabilitas yang menjadi legenda di kalangan pelari bertubuh besar atau yang membutuhkan support ekstra. Lalu 1999 ada Adrenaline GTS, model stabilitas paling populer dari Brooks yang setiap tahunnya terus diperbarui tanpa kehilangan identitas. Lalu di tahun 2008 ada Brooks Ghost, sepatu cushioned yang menjadi bestseller global. Fleksibel, nyaman, dan cocok untuk berbagai jenis pelari. Lalu ada 2013 ada Brooks Launch, model lightweight yang disukai pelari cepat dengan budget terjangkau. Dan terakhir ada di tahun 2020 yaitu Brooks Hyperion Elite dan Hyperion Tempo yang masuk ke era race shoes modern dengan nitrogen infused midsole dan desain kompetitif untuk pelari maraton. Sepatu-sepatu ini tuh membentuk reputasi Brooks sebagai brand yang konsisten dan fokus pada performa. Meskipun jarang banget gitu Brooks ini mencari sensasi, tapi Brooks tetap punya momennya sendiri dalam dunia kontroversi. Salah satu yang paling diperbincangkan adalah ketika teknologi midsole nitrogen infused punya Brooks ini dianggap mirip dengan teknologi brand lain dan memicu masalah hukum.
Meskipun nggak sebesar drama dari brand-brand besar, ini menunjukkan bahwa persaingan inovasi di industri running memang sangat sengit. Selain itu, Brooks beberapa kali dikritik karena desainnya yang dianggap terlalu aman, tidak menabrak gaya seperti brand lain. Namun bagi para pelari, kritik ini justru kontras dengan performa sepatu Brooks yang terbukti stabil dan nyaman. Brooks punya posisi unik dalam budaya sneakers. Mereka bukan brand hype, bukan brand fashion, dan jarang melakukan kolaborasi spektakuler. Tapi justru karena itu, mereka dihormati sebagai brand otentik. Dalam komunitas lari, memakai sepatu Brooks adalah tanda bahwa seseorang ini benar-benar serius berlari, bukan cuma ikut-ikutan tren. Nggak kayak para pelari culture yang maksa banget harus pakai Adidas Evo SL gitu. Ini menciptakan cultural identity tersendiri, di mana Brooks menjadi simbol kejujuran dan dedikasi. Di era ketika banyak sneaker dipakai hanya untuk gaya, Brooks tetap membawa identitas atletiknya kemanapun ia pergi. Model seperti Brooks Ghost dan Adrenaline bahkan mulai dipakai sebagai norm core fashion, sederhana, nyaman, dan anti-hype. Menariknya, tanpa disengaja, Brooks ini justru masuk ke tren fashion modern yang menyukai desain sederhana dan old school running aesthetic. Dalam dunia yang penuh brand berebut perhatian, Brooks ini memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak mengejar hype, tidak membuat produk yang berlebihan, dan tidak ikut arus tren yang cepat berubah. Mereka hanya fokus pada satu hal, membuat sepatu terbaik untuk berlari. Dan kadang, keputusan yang paling sederhana justru yang paling berpengaruh. Dari sepatu mandi di tahun 1914 hingga menjadi salah satu brand lari paling dihormati di dunia. Jadi ngono guys, Brooks ini tuh bukan cuman brand sepatu biasa. Mereka fokus, mereka otentik, dan mereka menciptakan warisan bagi skena lari di dunia. Kalian punya sepatu Brooks juga nggak? Atau punya informasi menarik dari brand satu ini? Coba tulis-tulis di kolom komentar. Nanti gua ikutan nimbrung di sana, oke? See you! Krrr.